Halo semuanya, Kaira di sini. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video pertama gue di YouTube. Hore! Jadi di video kali ini gue mau ngebahas aspek dari film Parasite. Film ini disutradarai oleh Bong Joon-ho pada tahun 2019 dan sudah berhasil memulangkan 4 piala Oscar sekaligus. Wow, keren banget gak sih? Gue ceritain dulu secara singkat alur dari film ini. But first, buat kalian yang belum nonton filmnya, kalian wajib banget nonton dulu. Karena di video ini mengandung spoiler. Tapi gue yakin udah pernah nonton lah ya, jadi kita langsung aja. Film ini menceritakan tentang keluarga miskin, yaitu keluarga Kim, yang menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya melalui keluarga Park. Keluarga Kim ini terdiri dari Ki-taek, Chung-suk, Ki-woo, dan Ki-jong. Keluarga Park terdiri dari Dong-ik, Yeon-gyo, Dae, dan Da-song. Nah, si Ki-woo ini awalnya cuma mau gantiin Min-hyuk, temannya Ki-woo, buat jadi tutor bahasa Inggrisnya Dae. Tapi setelah Ki-woo bekerja di sana dan realize bahwa pekerjaan ini tuh lumayan banget, jadi dia sekeluarga merencanakan hal yang licik untuk memecat seluruh karyawan yang ada di keluarga Park dan menggantikannya dengan mereka sendiri. Entah dengan memalsukan identitas, atau pokoknya dengan cara yang tidak diduga-duga deh. Dan akhirnya, keluarga Kim dapat merasakan kekayaan yang diimpi-impikan. Namun hanya sementara. Tentu saja, kebohongan mereka tidak bertahan lama. Kebohongan mereka hampir terkuak oleh pembantu yang dulunya bekerja di sana. Dia ternyata menyembunyikan suaminya di bunker rumah keluarga Park selama 4 tahun tanpa ketahuan. Disitulah terjadi konflik. Mereka saling mengancam rahasia mereka akan terkuak ke keluarga Park. Untuk sementara, keluarga Kim bisa menemukan mereka, namun nanti kekacauan terjadi lagi sehingga mereka kembali miskin. Bahkan salah satu dari mereka ada yang tewas. Oke, jadi begitu cerita singkat filmnya. Nah, yang mau gue bahas itu adalah aspek artistik di mana mereka menggunakan batu yang sering banget muncul di film ini. Batu ini dinyatakan sebagai simbol atau metafor yang merepresentasikan nasib dari keluarga Kim selama di film ini. 야, 이거 진짜 상징적인 거네. Batu ini dapat kita temukan di awal cerita ketika Min Hyuk berkunjung ke rumah semi basement milik keluarga Kim. Nah, di zaman Joseon, batu ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kekayaan bagi pemiliknya. Makanya dulu di istana-istana atau sekolah-sekolah itu sering banget ditemukan hiasan batu yang dipajang di dinding atau di meja. Walaupun udah jarang yang percaya ginian, tapi Bong Joon-ho di sini ingin melestarikan kepercayaan yang dulu ada di kerajaan Korea. Di sini Min Hyuk ini sebenarnya punya tujuan baik. Dia diminta kakeknya untuk membawa batu ini ke rumahnya dengan harapan keluarga Kim ini bisa mendapatkan keberuntungan dan kekayaan, rezeki pokoknya. Maka dari itu, setelah Ki-woo mendapat batu ini, Ki-woo akhirnya mendapat pekerjaan yang membawanya kepada kekayaan nantinya. Obsesinya terhadap kekayaan nanti akan terus ada seiring disimpannya batu tersebut. Batu ini dapat kita temukan lagi saat ada orang mabuk yang pipis sembarangan di depan rumah semi basement milik keluarga Kim. Ki-woo kemudian mengambil batu tersebut dan berjalan keluar rumah. Batu ini mengingatkan kita lagi kepada temannya yaitu Min Hyuk yang di awal cerita ia mengusir pria mabuk tersebut. Karena Min Hyuk juga teman Ki-woo yang kaya raya, maka simbol pada batu ini juga ada pada Min Hyuk. Scene selanjutnya, di saat rumah mereka terendam air hujan, terlihat batu tersebut mengambang di air yang kemudian diambil oleh Ki-woo layaknya menemukan sesuatu yang sangat berharga. Walaupun batu ini terlihat kokoh dari luar, namun setelah sudah terkena air, ia akan mengambang layaknya tidak ada isinya. Batu ini menunjukkan simbol dari keluarga Kim, di mana keluarga Kim ini kelihatan mewah dari luar, padahal mereka hanyalah orang miskin yang terobsesi pada kekayaan. Saat mereka ke pengungsian pun, Ki-woo terus memegang batu tersebut, bahkan memeluknya ketika tidur. Ia melakukannya atas bentuk depresi karena kekayaannya telah hilang. 얘가 자꾸 날 따라와요. Film ini juga menunjukkan bahwa kekayaan tidak melulu soal mewah dan bahagia, namun kekayaan juga bisa membunuh. Ingat pembantu dan suaminya yang dikurung di bunker? Karena udah takut akan kejadian yang lebih buruk lagi, maka di sini Ki-woo ingin segera mengakhirinya dengan membawa batu tersebut ke bunker. Karena hanya pembantu dan suaminya yang di bunker tersebut yang tahu identitas asli Ki-woo dan keluarganya.
Namun di scene ini, Kiwoo malah mengacaukannya dan memutar balik keadaan. Sehingga simbol batu di sini yaitu self-destruction, di mana akibat Kiwoo rakus akan kekayaan. Scene terakhir di mana batu ini terlihat yaitu saat Kiwoo meletakkan batu tersebut di sungai dan ia tidak ingin melihatnya lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Kiwoo sudah menyerah dengan obsesinya terhadap kekayaan dan keberuntungan. Iya dong, kalau misalnya mau kaya, nggak bisa ngandelin keberuntungan, kita harus bekerja keras. Di akhir cerita, akhirnya Kiwoo memutuskan untuk bekerja keras untuk membeli rumah keluarga Park yang ditinggalkan. Namun, kata Bong Joon-ho sendiri, ini tidak akan terjadi sih. Karena di film ini yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Oke, jadi sekian pembahasan tentang aspek artistik dari film Parasite ini. Sebenarnya masih banyak banget simbol-simbol lain dan aspek-aspek lain yang menarik banget buat dibahas di film ini. Tapi cukup segini aja. Best regard to daily screen dan learn from screenplay that I took for reference. Untuk lebih lengkapnya silahkan cek link di description, oke? Jadi sekian video kali ini, sampai jumpa!